Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cantik banget sih. Kembali lagi Yes. di channel saya. Mau ngobrol nih. Gimana Abi kok kelihatannya kepalanya doang? Mau ngobrol nih masalah tadi katanya Abi mau ngobrol ini tentang magic words. Jadi kita ngambil sampel 3 aja ya, 3 kata, 3 magic words. 3 kata yang mengandung arti besar gitu, padahal sepele. Sepelenya karena hanya 3 kata gitu, tapi artinya ini bermakna di kalau kita implementasikan ke dalam kehidupan. Yang Abi sempat apa sih pikirin nih kata-kata itu terlintas dalam pikiran Abi baru tadi pagi gitu. Yaitu 1 kata thank you, terima kasih. Kedua kata maaf. Ketiga tuh apa tadi itu? Tolong, minta tolong. Suaranya udah kecil. Ya, yang sangat berpengaruh itu thanks, terima kasih, syukur. Nah ini simple sih, gitu ya. Kita simple dengan kata terima kasih, syukur atau menerima. Cuman kan semuanya ya, ada impactnya. Iya, cuman menurut Abi nih Semuanya powerful semua gitu. Seandainya ini diterapkan dan selalu kita ucapkan, soalnya itu tuh nyambung banget maksudnya dalam kehidupan Abi ya, terutama ya. Kata terima kasih tuh maknanya besar banget. Jadi kita tuh selalu bersyukur, selalu menerima apa yang didapatkan hari ini. Sepele. Contoh kita minta bantuan, kayak tadi kan terima itu tolong. Salah satunya, Abi minta tolong kami nih. Ini tolong dong, ambilin air. Iya itu emang kita terapkan ya, Iya. Jangan cuma Mi ambilin air gitu, tapi iya. ada kata tolongnya. Ada tolongnya. Atau Dek ambilin itu Ami, Iya, pasti beda. harus ada tolongnya. Beda kalau misalnya kita nyuruh, wih, tolong, ya nggak ada tolong misalkan, ambilin dong air. Beda sama, nih tolong dong ambilin air. Ada kata tolong. Jadi kita tuh menghargai orang yang dimintai tolongnya juga. Kalau kita minta tolong, ada kata tolong tuh. Nih tolong dong. Begitupun setelahnya harus Dan berterima kasih juga. Ami ngambilin air ke Abi dan Abi ngomong terima kasih ya. Nah itu tuh orang yang dimintain tolongnya pun ngerasa berharga ketika ngedenger terima kasih. Abi juga sering kalau misalkan bahkan sama Abi tuh ya, maksudnya Abi ini terus Abi bilang terima kasih Abi. Kok Abi bangga banget ya ngedenger kamu, padahal sepele gitu, sepele banget. Misalkan Abi minta tolong ke Abi tolong dong ambilin sepatu misalkan. Nah, terus Abi bilang terima kasih Abi. Itu Abi ngerasanya, kok wah banget gitu, istimewa banget gitu. Padahal sepele gitu. Kitanya merasa berbesar Nah, hati. kitanya merasa berbesar hati. Udah ngasih bantuan, terus diucapin terima kasih, padahal cuma ucapan terima kasih aja. Terima kasih gitu. Kemarin tuh Ami punya cerita, Abi tuh di sekolah kesusahan gitu mau perosotan, terus ditolong, ada yang nolongin, tapi dia nggak minta tolong ya, pokoknya ada yang nolongin lah. Terus Abidnya bilang terima kasih udah nolongin aku, ya ampun, itu gurunya langsung kayak ya Allah Abid kok pinter banget ya. Iya, padahal simpel gitu ya maksudnya. Sementara anak-anak yang lain tuh hampir nggak pernah gitu berterima kasih atau tolong gitu. Iya gitu. Kita pun kalau misalkan karena kita kan manusia ya, maksudnya kita butuh pertolongan pasti ya. Pasti. Kan kita makhluk sosial kan, itu butuh pertolongan semua orang. Jadi cara untuk minta tolong pun berbeda gitu kalau kita menyampaikannya dengan baik. Makanya ada etikanya. Iya. Memang sih kadang sama teman kadang, woi gini. Tapi kalau ada kata tolong, itu tuh beda. Kalau menurut Abi ya, kalau penilaian orang berbeda ya terserah itu. Cuma menurut Abi kan tolong tuh. Iya sih, tapi kalau untuk perspektif Abi yang dimintai tolong misalnya, kalau Abi bilang Abi minta tolong tapi nggak ada kata tolongnya dengan pakai kata tolong tuh beda ya, dampak psikologis Aminya sendiri sebagai perspektif, sebagai orang yang dimintai tolong atau orang yang ada di posisi dimintai tolong itu beda sih. Kalau cuma nyuruh aja gitu nggak pakai kata tolong tuh kayak apa sih, ini orang nggak tahu diri banget minta tolong gitu. Nah itu. Tapi kalau ada kata tolongnya tuh merasa bantuannya tuh dibutuhkan gitu. Iya. Ya berlaku juga dengan terima kasih. Terima kasih. Kalau ada orang yang dimintain tolong terus dia berterima kasih, itu kitanya tuh merasa bermanfaat, merasa sudah ngebantu orang lain, dan kitanya tuh jadi berbesar hati, bukan bangga ya, gimana ya? Iya. Jadi merasa dihargai lah. Berbesar hati lah gitu, apa ya berbesar hati ya bahasanya? Bukan bangga, kayak apa ya? Kayak puas udah bisa ngebantuin orang gitu. Itu kan padahal sepele ya, maksudnya kata-kata sepele tapi maknanya menurut Abi luar biasa gitu. Kata thank you, tolong, sama maaf. Kenapa ngomong maaf ini luar biasa? Karena apa ya? Entah kenapa dalam diri Abi nih, kalau Abi mengucapkan kata maaf, itu seenggaknya akan memperbaiki kekurangannya Abi gitu. Dan kalau kata maaf itu diterima,
Nah itu kan berarti kan seolah-olah udah Abi bolong terus diterima gitu, jadi kan lengkap. Makanya kenapa maaf itu penting juga bagi Abi, kata maaf gitu. Contohnya, maaf ya udah ngerepotin, udah mau kayak tadi konteksnya dalam tolong menolong gitu. Halo? Konteksnya dalam tolong menolong. Jadi Abi minta tolong dong ini, Abinya masih terus Abi bilang terima kasih, maaf ya udah ngerepotin. Dari situ kan Halo? Buka pintunya. Nanti dulu ya dek. bentar ya sayang. Kekurangan Abi misalkan Abi belum dalam konteks yang tadi minta tolong ambil air, kekurangannya Abi kan Abi kata kesannya malas, bukan malas ya minta tolong ambilin air, Abi nggak bisa ngambilin air saat itu. Nah makanya itu kan kekurangannya Abi. Dan kata maaf itu Abi bisa menutupin gitu, dan Abi bisa minum. Makanya maaf ini penting juga nih dalam apa yang telah kita lakukan, meskipun itu bukan salah yang besar ya, tapi bisa menolong kita gitu. Kalau menurut Abi gitu. Makanya kenapa maaf itu selalu penting. Ngobrol sama Ami, maaf ya kadang ada kata-kata Abi yang nggak disengaja nyinggung Ami gitu, Iya sih menurut Ami atau gitu. perilaku Abi gitu, ketika Ami ngomong tiba-tiba nggak kedengeran nih Ami ngomong apa, jadi sangkanya Abi cuek gitu. Karena maaf itu penting banget ya menurut Abi gitu. Kalau dibiasakan, kata maaf itu bisa menyadarkan juga bahwa kita tuh manusia tuh juga banyak banget kekurangannya gitu. Yang bisa dipastikan yang jarang minta maaf tuh selalu ngerasa benar. Dan konteksnya tuh maaf tuh nggak cuma ke yang lebih muda, dari yang lebih muda ke yang lebih tua, tapi juga bisa kita sebagai orang tua tuh minta maaf ke anak juga boleh, bukan haram gitu. Kebanyakan juga kan ada orang tua juga yang gengsi gitu, kayak ngerasa paling bener gitu, ngerasa bener. Sebenarnya mungkin mereka sadar, mungkin beberapa sadar salah, tapi gengsi ngerti nggak? Iya. Jadi ada orang tua yang ngerasa oh mungkin saya salah, sadar gitu, mungkin saya salah, tapi untuk minta maafnya tuh gengsi. Jadi itu pun akan ngebentuk anak-anaknya juga gengsi minta maaf. Untuk minta maaf. Anak-anak kan, apalagi anak yang di golden age ya, pasti niru orang tuanya. Saat Abi di sekolah bilang terima kasih udah bantuin aku gitu, itu ibu guru atau orang-orang yang lain atau orang tua siswa yang lain akan langsung menyadari bahwa Abi itu terbiasa berterima kasih, dan Abi itu dibiasakan seperti itu sama orang tuanya. Yang lain akan sadar begitu, karena emang anak kecil kalau nggak dibiasain nggak akan bisa. Iya, tergantung orang tuanya. Ya tergantung kebiasaannya. Yang nggak biasa berterima kasih nggak berterima kasih. Bahkan jarang untuk ukuran di sekolah Abi dia jarang gitu yang anak kecil yang berterima kasih. Makanya lumayan banyak juga nggak sih anak kecil yang kalau abis dikasih selalu diingatkan sama orang tuanya bilang apa? Iya. Bilang apa? Bilang terima kasih. Karena nggak terbiasa. Kalau udah terbiasa itu nggak perlu diingatkan lagi. Iya, anak kecil pasti langsung terima kasih. Tahu kalau habis dikasih apapun atau dibantuin apapun harus berterima kasih. Dan maaf juga akan menyadari bahwa kita tuh sebagai manusia tuh punya kesalahan, dan kalau udah berbuat salah tuh ya minta maaf. Jangan cuma sadar kita tuh pernah berbuat salah tapi nggak minta maaf gitu. Nah, itu kurang. Maksudnya itu masih belum sadar salah tapi nggak minta maaf tuh kurang komplit. Iya. Tapi banyak faktor sih kalau nggak minta maaf tuh. Yang pertama karena gengsi, karena aneh, nggak terbiasa minta maaf kan. Iya. Jadi kayak mau minta maaf gimana ngawalinnya, atau kayak aneh masa gini aja minta maaf. Ada yang penting, menurut Abi itu penting. Soalnya gini, tetap kalimat yang dari Amina, Anda masa kayak gini aja minta maaf. Padahal kan biasa kan gitu ya. Tapi nih orang yang mendengar kata maaf dari kita, misalnya kita melakukan yang gini aja, tapi orang tuh maaf ya gitu. Iya, maaf ya gini. Itu tuh beda gitu, kita terimanya beda. Mendengar kata maaf sama enggak mendengar kata maaf itu beda, meskipun konteksnya sama gitu. Mungkin ada korelasinya sama melupakan ya. Kayak misalkan Abi tuh Ami tuh punya salah ke Abi. Dan kemudian Ami nggak minta maaf. Ya. Itu Abi akan lebih susah melupakan kesalahan Ami karena Ami minta maaf. Tapi kalau Ami punya salah terus Ami minta maaf, Abi akan lebih cepat melupakan, ya udah gitu. minta maaf. Iya, itu kan menurut Abi magicnya kata maaf dari situ tuh. Karena emang banyak banget sih yang susah melupakan. Mungkin bisa memaafkan tanpa adanya kata maaf dari orang yang nyakitin ya. Iya. Bisa lah, ya udahlah maafin aja. Tapi kalau ngelupain tuh susah. Kalau misalkan ada kata maaf dari orang yang menyakitinya itu mungkin jadi lebih mudah lah kita. Oh ya udahlah, orangnya juga udah menyadari dia salah, orangnya juga udah minta maaf. Itu mungkin ada korelasi
dengan melupakan juga ya. Iya, iya. Kesalahan. Jadi nggak numpuk. Jadi nggak nggak- diungkit-ungkit lagi. Iya kan, kalau masih ingat tuh belum ada kata maaf, berarti seolah ada yang belum selesai, gitu, belum iya. selesai. Jadi ketika suatu saat terjadi lagi gitu kesalahan lagi, jadi kan ngamprak, wah dulu juga kayak gini, kamu tuh salah tuh, kamu tuh begini, kemarin juga sama kan gitu. Jadi kebiasaan gini Iya. mulu gitu. Apa- Salah kamu tuh di sini-sini aja. nanti ketika muncul emosinya, amarahnya gitu tuh bertumpuk gitu, keluar semua gitu. Makanya kenapa kita tuh sebisa mungkin ngajarin ke anak-anak ya begitu, mengucapkan kata maaf, terima kasih, dan tolong. Karena apa? Kita kan makhluk sosial gitu. Suatu saat anak-anak butuh pertolongan dari orang terdekat, dari orang sekitarnya kan gitu. Terima kasih dan maaf itu menurut Abi tuh yang bisa kita tuh bersosialisasi dengan baik, Bisa diterima bisa ke diterima. masyarakat, Nah, iya, di iya. masyarakat gitu. Iya, bagi diri kita ya, maksudnya minimal bagi diri sendiri. Abi mau coba terapkan 3 kata itu, biar komunikasi kitanya pun enak gitu, bersosialisasinya juga enak, sama siapa saja, mau teman kantor, mau teman bermain gitu, mau di rumah, saudara, sebisa mungkin ucapkan 3 kata itu. Kayak Abi kan pernah main misalkan ke opa, ke oma, pas pulang terima kasih ya gitu. Padahal kan Iya itu itu sepele. sepele Cuma gitu. kata loh. Iya, kasih ya Pak, kasih ya Oma gitu. Mungkin mereka juga nggak mengharapkan rasa terima kasih gitu ya. Tapi dengan diucapkan, ya insya Allah lah, omanya pun, opahnya pun rasa senang gitu dengan kehadiran kita gitu. Dengan Iya, kita sih, ada di sana, kalau jadi bisa konteks- diterima gitu. Kalau dalam konteks berharap, memang kalau manusia berharap kecewanya akan lebih besar ya. Nah, Tapi itu. ketika ketika implementasi kata maaf itu orang lain atau orang yang tersakiti berharap yang nyakitin itu bakal minta maaf, itu manusiawi sih. Maksudnya Iya, harapan yang emang mungkin hampir pada umumnya ada gitu. Harapan yang nyakitin minta maaf itu pada umumnya akan ada di hampir setiap orang. Yang walaupun selegowo-legowonya orang pasti sih ada harapan orang yang nyakitin tuh minta maaf iya gitu. pasti. Jadi jangan mikir kayak ya udahlah orang itu malah legowo, saya nggak minta Iya. maaf juga nggak apa-apa. Udahlah, orang kenal Bukan ini gitu. konteksnya bukan masalah berharap. Ya makanya Apalagi- ya kalaunya sih ngarepin dia minta maaf jadinya kecewa gitu. Nggak bisa disalahin juga. Apalagi karena- ngerasanya gak dekat, bisa teman ini, bisa. Oh iya itu Saudara. keintiman juga. Ya misalnya udah biasa kan gitu. Mm-mm. Tapi berbeda, menurut Abi sih berbeda dengan ada kata maaf tuh. Meskipun kita guyon yang bercanda, atau ada yang kalimatnya istilahnya ngejelekin dia gitu ya, ngejelekin dia. Tapi di akhir sebisa mungkin Abi ngomong, sorry ya, tadi ngomongnya begini gitu. Ya dia sih Walaupun welcome. bercanda, walaupun udah intim deket. Iya bener kan. Sebisa Kalau mungkin. Ami sebenarnya ngelihat keintiman atau ngelihat kedekatannya intimasi. Kalau di teori sosial tuh intimasi itu kalau dari bahasa ya, sosiolinguistik. Keintiman itu bisa mempengaruhi bahasa. Jadi kayak kalau orang itu lebih dekat tuh bahasanya akan lebih tidak sopan gitu. Iya. Ya. Memang seperti itu. Iya. Tapi kalau orangnya agak berjarak kayak belum terlalu dekat pasti omongannya tuh akan lebih sopan. Akan lebih sopan dan dijaga omongannya kan gitu biasanya. Sosiolinguistik gitu. Tapi kalau Ami untuk yang lebih dekat itu lebih ceplas-ceplos sih dan kayaknya jarang juga minta minta maaf. maaf kan? Ya. Abis juga nih. Tapi maksudnya- paling disclaimer kayak maaf ya, nggak ada maaf kayak Pak yang tadi tuh bercanda tuh misalnya ke Iya. teman guru ya, atau Bu yang tadi tuh bercanda gitu. ya nggak hanya minta maaf. hanya disclaimer kan gitu. Disclaimer kayak jangan serius amat. Ya, Yang tadi jadi anggap cuman serius. meskipun Tapi nggak pakai kata maaf. beda. Menurut Abi beda ya. Ketika Abi nggak ngomong kata maaf dengan ada kata maaf. Misalkan, Bu, yang tadi tuh bercanda ya gitu. Beda dengan kata Maaf ya, maaf ya, Bu. nyakitin. maaf ya Bu tadi. Terlalu. Iya, tadi bercandanya kayak gitu kan. Beda kalau Iya ada sih, kata maaf. beda sih. Cuma Kalau Ami belum kalau terbiasa misalkan kalau- bilang, Bu, tadi tuh bercanda ya. Itu tuh dia tuh berusaha nerima gitu. Barangkali candaannya kita kurang ser gitu ketika dia lagi mau menanggap kurang baik, kurang ser. Oh, bercanda ya udah. Tapi beda kalau misalnya, maaf ya Bu tadi bercanda gitu. Nah, jadi seenggaknya kita udah mengucapkan minta maaf gitu. Iya. Mungkin akan lebih diterima kalau menurut Abi gitu. Tapi sebenarnya dari semua itu tuh kita berdua juga masih belajar sih sama aja. Belajar. Bukan menggurui atau Enggak, gimana. ini- Dengan Abid udah bisa berterima kasih dan dipuji gurunya, itu tuh bukan belum goal. Kita masih Belum tahap. goal. Karena untuk mempertahankan itu sampai Abid dewasa, sampai bahkan Abid mungkin punya istri, itu goalnya justru di situ. Nah, iya. Kalau anak kecil Sampai tuh dia memberikan contoh yang baik gitu. ya, Goalnya tuh di situ. sampai ngasih contoh yang baik sampai nanti tuanya. Iya. Jadi gitu. Ya, kami berdua juga menyarankan untuk memakai 3 magic words itu. 3 kata Simple banget, dan tapi karena saking simple mungkin banyak yang nyepelein. Nyepelein, nah itu makanya kata Abi kan sebenarnya Harusnya simpel jangan. sepele. Ya, gitu. di underestimate. Tapi kalau kita ngucapin, kita lakuin, itu maknanya besar. Untuk bersosialisasi, untuk kita lawan bicara kitanya biar enak kan gitu. Iya. Udah azan nih, Udah ada. alhamdulillah. Sampai sini dulu. Makasih udah Makasih. nonton sampai akhir.
Makasih udah dukung dengan nonton sampai akhir, support, udah subscribe, alhamdulillah ada 100. Maaf ya kalau ada kalimat yang kurang nyambung atau gimana, sorry ya, udah belajar. Yang ngalir aja sih kita Ya, ngobrol juga ngalir aja, nggak ada. Nggak ditentuin, ini harus kesini, harus kesini, outline gitu, ya, namanya juga kan ngobrol-ngobrol. Ngobrol biasa aja. Ya harap Makasih masuk. ya. Dan barangkali kualitas gambarnya juga ini kita pakai kamera, pakai handphone aja. Dan di sini Tapi ada yang penting ada aja tiang, bukan mic ya, bukan mic ya. Bukan. Dikira mic. Oke, makasih semuanya udah Ya, nonton. See nah, you thank di you. video berikutnya.